ada Kak Willy yang musik hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai IMPA, kita bersatu teduh ya. Mari kita bersatu teduh. Saya teduh dulu. Saya teduh selesai. Adik-adik, siapa yang hari ini bersuka cita untuk memuji nama Tuhan? Saya juga. Nah, berhubung kita semua bersuka cita, mari kita bangkit berdiri karena kita akan belajar lagu baru, yaitu bersuka di dalam Tuhan. Kakak biasanya cari apa? Kalau di gereja kakak cari pendeta mungkin Kak. Oh, cari kakak yang ceritanya bagus ya. Kalau di sekolah cari ilmu. Oh iya. Tapi kalau kita hidup berarti harus cari Tuhan. Nah, kita akan memuji Tuhan lagu Cari Apa di Dalam Dunia. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh beribadah walaupun hanya lewat video. Tuhan berkati ibadah kami, berikan kami hati yang penuh sukacita untuk boleh beribadah pada saat ini. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, seperti Tuhan yang selalu menuntun langkah kita, mari kita nyanyikan lagu Besarlah Kasih Bapakku. Pujian kita seperti besarnya kasih Tuhan Yesus kepada kita yang mau menjaga melindungi kita setiap hari. Kita akan memuji Tuhan. Bapa di sorga mengasihiku.
Bacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 82 ayat 1 sampai dengan 4. Mazmur pasal 82 ayat 1 sampai dengan 4. Allah dalam sidang ilahi, Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Demikian Mazmur. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, mari kita nyanyikan lagu Kitab Suci Hari-Hari. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya, kita bersama kembali bisa bertemu di IHMPA Online tanggal 9 Juli 2023 hari ini. Sebentar lagi adik-adik, kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur bahwa pada saat ini Tuhan sudah boleh menjaga dan melindungi kami hingga kami dalam keadaan yang baik tanpa kurang suatu apapun. Saat ini ya Tuhan, kami sedang beribadah secara online dan sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati agar kami boleh benar-benar mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui cerita firman Tuhan hari ini, dan kami anak-anak-Mu boleh setia melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami ya Tuhan, bimbing dan tuntun kami. Kami serahkan semuanya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 89 sampai dengan 96. Vinci akan membacakannya untuk adik-adik. Mazmur 119 ayat 89 sampai dengan 96. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang. Sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsara. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku. Sebab aku mencari titah-titah-Mu. Orang-orang fasik menggantikan aku untuk membinasakan aku. Tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom adik-adik, kembali lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, tadi kan kita sudah bersama membaca ya. Kita sudah bersama membaca Alkitab kita dari Mazmur 119 ayat 89 sampai 96. Nah, adik-adik, sekarang Kak Andin mau tanya, kira-kira apa saja sih hal-hal yang membuat adik-adik merasa senang? Coba disebutkan. Kakak mau dengar jawabannya.
Oh, ternyata ada yang merasa senang ketika bermain HP, bermain game di HP. Ada yang merasa senang ketika nonton kartun di TV. Apalagi? Oh, ada yang merasa senang ketika makan jajan yang enak, Kak. Aku suka makan jajan yang enak, yang banyak. Terus apa lagi? Ada yang merasa senang ketika mungkin main bersama teman-temannya. Nah, kalau Kak Andin sendiri merasa senang ketika kakak menonton film. Wah, ternyata begitu banyak ya adik-adik hal-hal di sekitar kita yang membuat kita merasa senang. Tapi tahukah adik-adik, ternyata hal-hal tersebut tidak memberikan kesenangan yang sejati, tidak memberikan rasa sukacita yang sejati. Artinya, rasa bahagia dan senang yang kita dapatkan ketika kita melakukan hal-hal tersebut hanya berlangsung sebentar saja, sementara. Contohnya bagaimana, Kak? Nah, contohnya, misal tadi ada yang merasa senang ketika bermain game di HP. Memang ketika kita bermain game di HP, kita mungkin akan merasa sangat senang ya, karena gamenya seru. Apalagi kalau gamenya itu mainnya bersama teman. Tapi itu pasti ada batasnya adik-adik. Tidak mungkin kita akan bermain game terus-terusan. Tidak mungkin kita akan merasa senang terus-terusan ketika kita bermain game. Pasti lama-kelamaan mata kita akan lelah. Badan kita akan pegal kalau main game terus-terusan. Dan lama-lama baterai HP kita juga akan habis ya. Jadi pasti ada masa habisnya. Dan ketika kita sudah selesai bermain game, maka kebahagiaannya sudah selesai. Sudah tidak terasa lagi. Jadi rasa sukacita dan kesenangan yang kita rasakan melalui main game itu hanya berlangsung sebentar saja. Sama halnya dengan Kak Andin tadi juga. Kak Andin kan bilang kalau kakak merasa senang ketika menonton film. Ya, memang ketika menonton film kakak merasa senang. Tapi kalau filmnya sudah habis dan baterai HP-nya kakak juga sudah habis, berarti kakak sudah selesai. Rasa senangnya berhenti di situ saja. Tidak berlangsung lama dan tidak bersifat kekal. Jadi apapun yang hal-hal di sekitar kita yang membuat kita senang, itu ternyata hanya berlangsung sementara. Termasuk makan makanan enak juga. Kalau sudah kenyang, ya lama-kelamaan sudah berhenti rasa senangnya. Seperti itu. Tapi kabar baiknya adik-adik, ternyata ada satu hal yang ketika kita melakukannya, rasa sukacita yang kita dapatkan, rasa senang yang kita dapatkan akan berlangsung untuk kekal seterusnya. Ada yang tahu jawabannya apa? Apa ya? Betul sekali. Jawabannya adalah firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan adalah sumber sukacita yang kekal. Sumber sukacita yang sejati. Berbeda dari hal-hal yang tadi sebelumnya sudah kita sebutkan ya. Nah, firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan, penghiburan, dan tuntunan dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang rajin, gemar, suka membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka yang kita dapatkan adalah rasa sukacita dan kebahagiaan yang kekal. Tidak seperti hal-hal yang semu tadi ya, seperti main game, makan makanan yang enak, nonton film, itu hanya bersifat sementara. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan dan melakukannya, maka kebahagiaan yang kita alami, sukacita yang kita rasakan akan bersifat kekal dan sejati. Kita akan merasakan sukacita terus-menerus dari dalamnya. Nah, adik-adik, ingat tidak pujian seperti ini? Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Nah, dari
pujian tadi adik-adik, kita bisa memahami bahwa langit dan bumi dan segala isinya akan lenyap. Segala hal yang tadi kita sebutkan, seperti hal-hal bermain game, bermain HP, dan lain sebagainya, itu ada batasnya. Tetapi firman Tuhan tinggal tetap dan akan kekal. Nah, jadi adik-adik, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang gemar membaca firman Tuhan serta mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun begitu adik-adik, tentu saja kehidupan kita tidak akan lepas dari berbagai masalah dan tantangan. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, kita pun tetap akan mengalami berbagai masalah dan rintangan. Tetapi kalau kita berpedoman pada firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita mau menjadi anak-anak yang taat dan turut kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita, dan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita pun bisa menyelesaikan berbagai masalah di dalam kehidupan kita, dan kita pun menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak Tuhan yang mengalami sukacita yang kekal. Demikian adik-adik cerita firman Tuhan pada hari ini. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang suka membaca firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang adik-adik di rumah, coba tirukan kata-kata kakak ya. Aku gemar membaca Alkitab. Aku cinta firman Tuhan. Aku mau melakukan firman Tuhan. Bagus ya. Demikian adik-adik cerita firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, bahwa baru saja kami sudah boleh bersama membaca dan juga merenungkan cerita firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, melalui firman-Mu yang baru saja kami dengarkan, kami boleh senantiasa belajar dan diingatkan untuk makin mencintai firman Tuhan, gemar dan suka membaca, mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah ya Tuhan, dari dalamnya kami boleh merasakan sukacita yang sejati ketika kami menjadi anak-anak yang taat melakukan firman-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah bangsa kami boleh menjadi negara yang maju dan segala permasalahan yang dihadapi boleh teratasi dengan baik ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati pemerintah yang duduk dari bangku teratas hingga pemerintah yang ada di daerah, juga seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati papa dan mama kami, ayah ibu kami dalam setiap pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Biarlah papa dan mama kami boleh senantiasa merasakan kesehatan dan juga kekuatan ya Tuhan yang daripada-Mu saja, sehingga ayah dan ibu kami, papa mama kami boleh bekerja dengan baik, boleh merawat dan membesarkan kami dalam keadaan yang baik tanpa kurang suatu apapun. Kiranya Tuhan juga mau memberkati agar kami boleh menjadi anak-anak yang turut taat kepada orang tua kami ya Tuhan, dengar-dengaran akan orang tua kami. Saat ini Tuhan, kami pun mau berdoa bagi gereja, tempat di mana kami berjemaat ya Tuhan, GPIB Bukit Harapan. Kiranya Tuhan mau memberkati Ibu Pendeta, Tuhan mau memberkati seluruh presbiter, majelis, diakan penatua, dan juga seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui gereja-Mu ini ya Tuhan, nama-Mu boleh senantiasa dimuliakan, nama-Mu boleh disaksikan, dan kami pun boleh bertumbuh di dalamnya menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Terkhusus kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi pelayanan kategorial, pelayanan anak.
Kiranya Tuhan mau memberkati Tuhan Pelkat PA, tempat di mana kami boleh bertumbuh dan berkembang di gereja ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang semakin taat dan dengar-dengaran akan-Mu. Kami boleh menjadi anak-anak yang beriman teguh kepadamu ya Tuhan, bertumbuh iman dan senantiasa memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan kami pun mau berdoa ya Tuhan saat ini bagi setiap kami yang bersekolah ataupun saat ini sedang liburan ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau menjaga dan melindungi kami bila kami masih dalam masa-masa berlibur. Biarlah kami boleh menikmati masa berlibur ini dengan baik ya Tuhan, sampai nantinya kami boleh kembali masuk dan beraktivitas kembali ke sekolah. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak siswa-siswi pelajar yang melakukan tanggung jawab kami dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami mau serahkan semuanya kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mau sempurnakan doa ini ya Tuhan. Dan kami mau menaikkan kepadamu dengan doa sempurna yang Kau ajarkan sendiri kepada kami murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan. Sekarang bersyukur. Mari kita bersyukur atas berkat Tuhan yang telah kita berikan melalui persembahan. Saatnya kita doa persembahan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas setiap persembahan yang telah kami berikan kepada Engkau. Kiranya Engkau senantiasa memberikan hati orang-orang yang mengelolanya agar dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tidak terasa kita sudah selesai ya Kak ibadah kita hari ini. Seperti firman Tuhan hari ini yang dari awal mau mengajarkan kita bahwa kitab suci adalah harta yang paling baik. Kita akan memuji Tuhan. Kitab suci hartaku bait yang keempat. Adik-adik, sebentar lagi kita akan menyelesaikan ibadah online kita pada hari ini. Tetap ingat ya adik-adik untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau senantiasa suka dan gemar membaca mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat merasakan sukacita yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur bahwa baru saja kami sudah boleh bersama memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu yang boleh kami dengarkan dapat benar-benar kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dapat senantiasa tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan,
suka membaca firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah ya Tuhan, melaluinya kami boleh senantiasa merasakan sukacita yang daripadamu saja. Bila saat ini ya Tuhan, sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah online kami di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kami dalam aktivitas kami berikutnya, agar kami boleh menjalannya dengan penuh sukacita, dalam keadaan yang baik tanpa kurang suatu apapun, dan kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Inilah ya Tuhan doa kami yang jauh daripada sempurna. Bila kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing, kami mohon Tuhan senantiasa menyertai kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Yaya.